Guys, welcome back to Driven from Within Community. Halo semuanya, aku excited banget. Udah hari Senin lagi jam 8 malam. Teman-teman sekedar mengingatkan setiap Senin jam 8 malam aku selalu berkomitmen untuk memberikan valuable information buat kalian semuanya supaya dalam minggu ke depan kalian itu berasa driven from your inside. Dalam kalian itu berasa lebih positif, lebih motivated, lebih ada perspektif yang baru, pencerahan yang baru untuk minggu ke depan. Nah, teman-teman, hari ini aku mau bahas di mana di kehidupan kita ini ada namanya 4 musim. Oke, guys, sebelum aku go deeper, bagi kalian yang nggak tahu aku dulu tuh sekolah di Kanada. Ya, sekolah di Kanada. Di Kanada ini itu kita punya 4 musim. Kita punya musim fall atau autumn, winter, spring, dan summer. Nah, autumn ini guys, favorit aku pribadi adalah aku suka spring. Kenapa aku suka spring? Karena spring itu terjadi setelah winter dan sebelum summer. Jadi weathernya, cuacanya itu sejuk banget, 20 derajat. It's just amazing guys, amazing and kayak enak banget lah. Enak banget, nggak panas, nggak dingin, sejuk, dan juga mulai sunny, mulai cerah karena mulai memasuki namanya summer ya. Musim aku tuh itu. Dan aku percaya lumayan banyak orang sih, 90% orang juga favoritnya tuh spring. Mereka suka banget spring gitu. Kan dari spring mulai bisa aktivitas di luar, barbecue, hiking, dan segala macam. Nah, autumn ini atau fall, ini terjadi sebelum musim dingin. Ini sering sekali hujan, mulai berasa dingin gitu ya. Habis itu ada winter, spring, dan summer musim panas. Nah, guys, aku mau share ke kalian. Di Kanada ini ada 4 musim. Ya kan, ada 4 musim. Aku mau kasih tahu kalian, yang punya 4 musim itu nggak cuma negara, tapi kehidupan kita pribadi. Kita juga melewati namanya 4 musim ini di kehidupan kita pribadi. Guys, aku mau kasih tahu kalian 4 musim ini apa aja sih. Pertama, autumn. Aku jelasin sedikit ya. Autumn ini kan musim pertama ya. Kenapa aku selalu mulai dengan autumn, guys? Jadi begini, di Kanada, somehow, segala sesuatu itu, bukan segala sesuatu sih, majority 90% sesuatu itu selalu mulai di musim autumn, di fall. Entah banyak student yang lulusnya summer, company itu banyak sekali dari mereka yang hiring yang perlu banyak sekali posisi di bulan September. Jadi banyak sekali yang hiring, kesannya kayak bulan September itu penuh dengan new employees, banyak sekali karyawan-karyawan baru. Ya, bahkan company juga mulai di bulan autumn gitu. Nah, teman-teman, aku juga pribadi suka sekali bola. Bahkan nggak cuma di Kanada, di Europe, ya London, Europe, UK, pertandingan sepak bola juga mulai di musim fall, musim bulan Agustus atau bulan September. Seperti itu guys. Jadi kayak gitu ya. Makanya kenapa aku selalu mulai dari musim fall. Nah, autumn ini guys, autumn ini represent apa sih? Musim autumn ini seperti kesannya seperti kayak ini adalah musim di mana kita itu mulai mendapatkan ide, mulai kreatif, kita mulai excited nih dengan sesuatu yang baru. Wah, ada bisnis baru, ada apa baru, kerjaan baru, apapun itu ya. Kita mulai excited gitu ya. Nah, setelah autumn selesai, kita masukin namanya winter. Winter ini di mana bisnis slow, nggak ada growth, sepi, nggak ada customers, masa-masa perjuangan. Itu di musim winter, guys. Musim-musim sepi, kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma bisa stay di rumah. Bahkan PSBB ini, musim pandemi ini, aku bilang ini adalah musim winter, di mana kita tuh nggak bisa keluar kemana-mana. Kita winter ya, kita dingin, kita di rumah aja gitu. Nah, abis winter kita masukin namanya musim spring. Nah, musim spring musim favorit aku. Musim spring ini adalah musim di mana kita mulai melihat, kita mulai panen nih guys. Kita mulai lihat ada growth. Kita mulai melihat ada hasil, ada progress. Itu musim-musim spring gitu ya.
Nah, habis itu musim summer. Musim summer ini adalah musim di mana kita itu relax, kita on holiday mood, ya. Kita mungkin celebrate, ya kan? Kita nyantai gitu, istirahat. Itu musim summer, guys. Gitu. Dan teman-teman, ini tuh tadi aku bilang ini tuh bukan cuma berlaku untuk di negara, tapi ini tuh 4 musim ini berlaku di kehidupan kita semua. Kehidupan kita pribadi tuh punya namanya 4 musim ini. Entah kalian student, kalian karyawan kerja sama orang, atau kalian punya bisnis sendiri, kalian berkeluarga, apapun itu kalian punya namanya 4 musim ini. Alright. Nah, guys, saya mau kasih contoh pas aku sekolah, misalnya pas kita semua sekolah ya, kita mulai masuk kelas baru, pelajaran baru, excited belajar hal yang baru, begitu kan, teman-teman baru. Abis itu mulailah ada namanya project, assignment, ada ujian, exam, ya, segala sesuatu gitu. Mulailah itu masa-masa susah. Dan setelah project assignment ujian selesai, kita mengalami namanya, kita mulai dapat hasilnya. Misal kita dapat hasil ujian kita, assignment kita. Kalau bagus, kita semangat gitu kan. Setelah ujian selesai, kita ngalamin holiday gitu kan. Entah kalian break, semester break, atau kita lulus gitu guys. Kita lulus, kita ngalamin namanya holiday. Ya, nah, itu sekolah. Kalau kita kerja sama orang, beda dengan kerja sama orang, guys. Aku juga pernah kerja sama orang gitu ya. Pas aku kerja sama orang, aku ngalami namanya winter season gitu kan. Winter season di mana banyak sekali misalnya target nggak kecapai, atau misalnya apply kerja nggak dapet, ya kan? Atau misalnya banyak sekali kerugian-kerugian atau kayak expenses gitu ya. Atau bisnis lagi slow, nggak ada klien, nggak ada customers, seperti itu ya. Aku ngalamin semua masa-masa winter itu. Begitu juga yang ada spring juga guys, spring di mana, bisnis lagi rame nih, toko lagi rame gitu kan. Sebagai karyawan dapat komisi ekstra, lagi dapat pelanggan baru, customers baru, dapat komisi ekstra. Ya kan, aku juga ngalami hal-hal seperti itu guys di musim spring gitu. Ya kan. Nah, begitu juga ada musim summer juga gitu kan. Kalau kita kerja sama orang, kita pasti dapat namanya 2 atau 3 minggu cuti setiap tahunnya. Dan itu yang aku namai summer season for me gitu. Dimana aku bisa relax, bisa liburan, mau kemana kayak, mau ke Bali, mau ke Meksiko, manapun gitu ya. Aku enjoy banget bisa liburan dengan teman, dengan pacar, dan sebagainya gitu guys. Ya, nah seperti itu teman-teman. Itu contoh-contohnya di mana setiap kita dalam kehidupan kita mengalami 4 musim ini. Nah, aku mau tanya ke kalian. Kalian sekarang ada di musim apa? Kalian sekarang ini lagi ada di musim apa? Alright. Nah, guys, aku percaya 90% dari kita itu sedang ada di musim winter. Apalagi kita sedang mengalami pandemi, kita sedang mengalami PSBB, Corona, COVID-19. Kita sedang mengalami namanya musim winter. Ada juga dari kalian mungkin mengalami musim spring sekarang ini ya, karena mungkin kalian jual masker, disinfektan gitu kan, pemain lama gitu, tiba boom, corona, sales omset kalian meningkat. Mungkin juga gitu. Tapi aku percaya 90% dari kita itu sedang mengalami namanya musim winter. Teman-teman, aku mau ajak kalian untuk ubah cara mindset kalian, perspektif kalian ya, tentang musim. Banyak sekali dari kita tuh mikirnya apa? Kita tuh mikirnya musim ini cuma berlaku untuk negara, nggak berlaku untuk kehidupan kita. Jadi di kita itu cuma ada satu musim. Banyak sekali orang cuma berpikir kehidupan kita itu cuma ada satu musim. Antara itu musim winter doang, aduh hidup gue susah banget sih, apa-apa gagal, semua gagal, bisnis gagal, gue selalu bawanya berjuang terus. Ya kan, kita cuma berpikir kita cuma ada di musim winter doang. Atau mungkin kalian yang gak pernah ngalamin namanya musim winter, kalian selalu mengalami namanya musim spring atau summer. Mungkin kalian lagi dalam holiday, kalian lagi enjoy, lagi liburan, baru lulus atau apapun gitu ya. Kalian gak pernah mengalami masalah sesusah sekarang. Misalnya contoh, begitu kalian mengalami winter, kalian shock karena di otak kalian pikirnya apa? Oh, kehidupan aku ini selalu spring dan summer, selalu spring dan summer.
gitu ya. Aku nggak pernah ngalamin namanya winter. Begitu kalian masuk winter, kalian culture shock, kalian shock, oh man, kok what's going on gitu kan, kayak gila, gue harus ngapain ya? Ada winter nih, susah banget, gue nggak tahu harus ngapain. Teman-teman, aku mau ingetin kalian, kehidupan kita ini nggak cuma ada satu musim. Di kehidupan kita ini ada 4 musim. Selalu 4 musim. Selalu 4 musim. Ada di musim winter sekarang. Aku mau kasih tahu ke kalian. Kabar baiknya apa? Setelah winter itu spring, guys. Tadi aku kasih tahu urutannya. Fall, atau autumn, winter, spring, summer. Setelah winter itu spring. Guys, ketahuilah kalau kalian ada di musim winter, your spring is coming soon. Spring kalian akan datang. Nah, masalahnya apa guys? Kita yang bekerja ini lebih susah daripada student. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau student itu kita udah tahu deadline-nya kan. Student itu bisa 1 semester 4 bulan. Kita tahu nih, oh bulan ini, bulan winter gua, bentar lagi spring, oh bentar lagi habis selesai ujian gua summer nih. Kita udah tahu deadline-nya. Kalau kita kerja, itu nggak ada deadline-nya guys. Kita nggak tahu sampai kapan nih winter kita. Tapi yang pasti, ketahuilah yang pasti guys, setelah winter selalu spring. Setelah winter selalu spring. Apapun yang kalian alami sekarang, aku mau kasih tahu kalian, jangan kalian menyerah, jangan putus asa, jangan berpikir negatif, karena walaupun kalian sedang berjuang mati-matian sekarang, ketahuilah setelah ini musim spring. Setelah ini kan ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ada waktunya olahraga, ada waktunya istirahat. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat juga. Ada waktunya berjuang, ada waktunya menikmati. Ya guys, bagi kalian yang mengalami musim spring, jangan terlalu puas karena your winter is coming soon too. Gitu guys, ya kan? Karena kehidupan kita ini terus berputar, cycle ini terus berputar, teman-teman. Ada autumn, winter, spring, dan summer. That's it. Guys, sekarang kan ada di musim apa? Apapun itu, aku undang kalian untuk share di komunitas aku. Komunitas aku, kalian bisa klik linknya di bio Instagram aku, Nelvin Kusnadi. Masuk ke komunitas Driven from Within, share ke kita, apapun musim yang Anda alami sekarang. Kan ada musim winter, share struggle kalian apa, challenges kalian apa. Kalau kalian ada musim spring, share ke kita, success story kalian apa sih? Kita mau saling share, saling support, saling mendukung satu sama yang lain, guys. Itulah yang kita mau. Karena sebagai home entrepreneur, aku percaya kita tuh mengalami masalah yang sama, mengalami benefit yang sama, dan sebagainya. Alright, semuanya, terima kasih for watching my video. Yang watching live, yang watching replay, thank you so much guys for watching my video. If you like, share with your friends. And I will see you all next Monday jam 8 PM. Aku berkomitmen guys, aku harap, I hope that I give you value information every Monday.